selamat sore buat teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa teman-teman. Itu pertanda saya masih dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul. Ada Ibnu yang lagi berbahagia. Ada Pak Jo baru datang dari Indramayu. Si Romi yang lagi galau. Mukanya kusut gara-gara kebanyakan cewek. Oke, ini ada motor Honda Beat karburator yang mengalami permasalahan klasik, yaitu starternya itu kadang-kadang cuma jedek-jedek gitu. Perhatikan baik-baik suaranya. Nah, apakah akinya? Ini yang punya motor akinya baru beli. Mungkin regulatornya nggak ngisi, regulatornya baru beli. Semuanya baru, tapi masih kayak gitu. Apakah dinamo starternya? Bisa jadi, tapi bukan. Langsung saja biar durasi nggak kepanjangan. Masalah sebenarnya ketika mengalami suara seperti itu, padahal semuanya baru. Nih CDI-nya, ya. Di dalam CDI motor ini terdapat sebuah relay konektor menuju ke bendik. Ini bendiknya, ya. Jadi kalau teman-teman ngerem depan, ya ngerem depan maupun rem belakang, itu terkoneksi ke arus dari keluaran kontak, menghasilkan arus untuk menyalakan lampu rem belakang, dan terparalel menuju ke CDI. Warna kabelnya adalah kuning leres hijau, ya. Ini paralel cabungan dari lampu rem. Perhatikan di sini kuning leres hijau. Jadi kalau teman-teman ngerem baik rem belakang maupun rem depan, selama, ya, sekali lagi saya ulangi, selama switch remnya itu masih bagus, ini akan menghasilkan arus listrik, ya. Arus listrik masuk ke dalam CDI, dan CDI ini akan membuka sirkuit, ya, sirkuit di dalam CDI di sini atau switch atau relay, dan akan mengalirkan ground atau mengalirkan massa, ya, mengalirkan massa menuju ke kabel kuning leres merah ini. Jadi arus dialirkan dari switch rem menuju ke CDI, kemudian menginstruksikan pada sebuah perangkat relay di dalam CDI, dan membuka arus konektor mendapatkan ground atau arus negatif melalui kabel kuning leres merah. Kemudian kabel kuning leres merah itu masuk ke dalam sini nih. Nah, dari sini saja, ya. Jadi kabel kuning leres merah itu adalah kabel negatif atau ground yang dihasilkan dari koneksi relay yang ada di dalam CDI ini. Nah, kemudian kabel merah, karena ini ada, nah ini bendik kan ada dua kabel kecil. Kabel merah leres hitam itu kabel arus dari output kontak, ya. Kemudian terjadilah konektor, di sini timbullah medan magnet, dan pada kabel besarnya ini terkoneksi ke dinamo dan terkoneksi ke kabel aki plus. Nah, ketika mengalami cetek kayak gitu, itu relay yang ada di dalam CDI ini lemah. Relay yang ada di dalam CDI ini lemah, sehingga penyaluran arus negatif atau ground atau massa itu kurang maksimal. Maka bendiknya itu akan mengalami cetek. Untuk membuktikannya, tolong Pak Jo pegang kameranya. Kita lepas bendik. Ini bendik nggak rusak, bro. Kita langsungkan dulu di sini. Kontak posisi on. Perhatikan. Bentar, nunggu mobil lewat. Kita koneksikan seperti ini. Motornya langsung hidup tanpa jedek-jedek. Tetapi kalau teman-teman belum begitu paham, kemudian dibawa ke bengkel, kadang-kadang yang disuruh ganti itu ininya. Padahal ini nggak rusak. Kita matikan lagi, kita ulangi. Ini kita langsung. Nah, kalau koneksinya kuat, itu akan langsung bunyi. Perhatikan ya. Kita sekarang pakai bendiknya.
Tidak mau bunyi dia, cuma jedek-jedek dong. Oke, kita nggak anggap ini rusak, tapi yang rusak adalah ini. Tapi untuk beli CD ini cukup mahal. Kita akali saja. Caranya mudah. Sebentar, sini Pak Jam. Oke, saya akan tata kamera dulu ya. Sekarang gini ya bro, langsung saja ambil kabel warna kuning leres hijau ini ya, yang menuju ke CDI ya. Bisa dipotong, bisa dilepas stud konektornya. Caranya kayak gini. Nah, ambilin gunting yang ujungnya di gerinda. Ini namanya stud konektor jadi nanti nggak dirusak. Mbok suatu saat CD-nya mau dibelikan yang baru. Karena relaynya ada di dalam CDI. Cara lepasnya kayak gini. Ceklek, tarik. Nah, ya, jadi nggak ngerusak. Kalau suatu saat distandarin enak. Tapi pada bagian yang sini ini tidak bisa. Soalnya di sini tidak ada tweet konektornya. Potong saja. Ya, tak potongnya loh, gila, tak potongnya loh. Potong saja kedua kabel ini, nggak apa-apa. Potong saja kedua kabel ini, ceklok gitu. Perhatikan. Nah, bawa ke sini. Saya pindah kamera lagi. Tolonglah dibantu saja. Kurang dulu ya. Nah, kemudian kita kupas kabel ini sama kabel ini. Nah, buka salah satu kabelnya. Boleh yang ini, boleh yang ini, bebas. Lalu ini dikoneksikan dengan kabel ini. Setelah seperti ini kita amankan. Sebab ini mengeluarkan arus, soalnya begitu. Cek. Sudah. Kemudian tinggal kabel yang ini juga. Seret, seret, seret. Nah, setelah kabel ini terbuka seperti ini, karena ini kabelnya pendek, kita bantu dengan kabel lagi seperti ini ya. Sekali lagi ingat, kabel kuning leres hijau dikoneksikan dengan ini. Salah satunya bisa dengan ini, bisa dengan ini, nggak apa-apa. Kemudian ini digulung lagi biar aman. Nah, di sini kita koneksikan dengan min aki. Kita buka lagi. Nah, ini CD-nya kembalikan ke posisi semula, yaitu dicek lagi. Klek gitu. Kita taruh sini lagi. Oke, ini ke sini. Kendorkan dikit ke min atau negatif aki. Nah, tolong dikerjakan lagi. Sip. Oke ya bro, paham ya. Jadi salah satu kabel dari bendik ini koneksi dengan kabel hijau leres kuning leres hijau. Kemudian di sini salah satunya digroundkan dengan min aki. Ini selain akan menghemat arus aki, karena terkoneksi langsung dengan negatifnya, juga akan membuat cewek pendek selalu koneksi tanpa melalui relay pada CDI. Paham ya? Oke. Dicoba. Nah, matiin lagi no, coba lagi no. Aduh, cekreng. Lagi no. Oke, masalah sudah teratasi. Cekreng, pokoknya cekreng lah, jamin. Tidak perlu beli CD yang mahal. Ini buat pengalaman para pengendara Vario maupun Beat Karbu. Apabila motor mengalami jedek-jedek, beberapa orang menilainya itu adalah aki yang lemah.
seperti halnya motor ini, ya. Ini punya teman kita, Jondes, Bro Jondes apa ya kalau nggak salah. Dia sudah ke bengkel resmi. Di sana disuruh beli regulator, disuruh beli aki baru. Ya masih kayak gitu juga. Nah, kemudian dia telepon saya, nanya sama saya, Mas Bun, aku punya motor Beat. Sudah ganti aki 3 kali. Paling sebulan nggak kuat nyetatan lagi. Dia bawa ke bengkel lagi, suruh ganti aki lagi, dia ganti lagi. Sudah ganti lagi, masih kayak gitu juga setelah seminggu 2 minggu. Bawa ke bengkel lagi katanya suruh beli Kipro, sudah beli Kipro. Ya, baru dipakai 2 bulan setelah beli Kipro. Dia punya masalah lagi kayak gini lagi. Dia ke bengkel lagi katanya suruh beli aki lagi. Nah terus telepon saya. Terus saya bilang, motormu bawa sini. Gitu. Gak usah beli aki, gak usah beli apa. Ini cuma masalahnya di CDI. Mau beli CDI boleh, tapi CDI mahal ya. Kita akali. Dan berhasil, motor sudah cenggereng lagi. Ini untuk Bro Jondes. Aki bekas, Kipro bekasnya kumpulin. Itu masih bagus semuanya, masih benar. Ya. Analisa salah menghasilkan sebuah penggantian yang salah. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Jadi marilah belajar di channel Siboyan Channel, kamu akan menjadi lebih paham tentang sepeda motor, bisa menghemat dompet kamu, bisa berhati-hati terhadap bengkel-bengkel yang salah analisa. Karena kamu juga yang akan jadi korbannya. Jadi dukung terus channel Siboyan agar terus memberikan edukasi, memberikan pengetahuan seputar sepeda motor, agar kita semua menjadi lebih berpengalaman. Walaupun ilmu saya cuma ilmu akal-akalan, tapi alhamdulillah itu bisa berhasil menghemat biaya. Yang katanya harus beli CDI dengan harga ratusan ribu rupiah, ditangani saya dengan model jumper gitu, cukup 10.000 rupiah, selesai motornya. Kayak gitu ya bro. Selamat sore, selamat beristirahat. Selamat menikmati minggu ini. Ini Senin yang galau bagi Romi, tapi Senin yang indah bagi Ibnu. Dapat jaket. Saya sindirin terus dari tadi. Dan juga Pak Jo sudah hadir lagi di sini. Segitu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.